Bun. Jadi ini pertemuan yang kesekian kalinya ya, buat semua teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semua, kakak-kakak dan adik-adik, semoga bisa lebih banyak memberikan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan ya, terutama kita berbicara tentang jantung. Jadi kemarin-kemarin kita sudah bahas tentang hubungan jantung sendiri, fisiologi dari jantung. Nah, ini suatu materi yang menarik menurut saya yang diminta sama Mas Angga. Kebetulan mungkin beliau pernah baru sembuh ya dengan dari influenza, jadi mungkin punya ketakutan sendiri. Apakah sebenarnya influenza ini dan COVID-19 ada hubungannya dengan penyakit jantung? Terus bagaimana mekanismenya? Terus yang terutama bagaimana kita bisa mencegah ya sehingga ini kan kita berhubungan dengan virus tersebut tidak sampai menyebabkan masalah pada jantung kita. Oke, next Mas. Oke. Nah, sebagai latar belakang sedikit pembahasan, kita ketahui bahwa penyakit kardiovaskular sendiri ini sudah menjadikan penyebab kematian nomor satu di seluruh dunia, ya, menewaskan beberapa juta orang. Nah, di tengah tantangan global seperti saat sekarang ini, maka semakin banyak lagi muncul faktor-faktor resiko tambahan yang menyebabkan menjadi suatu yang harus kita jadikan aware atau warning, terutama bagi kami yang dunia medis. Nah, beberapa berdasarkan dari data dari Kemenristek atau Kemenkes sendiri, ternyata jantung, untuk penyakit jantung sendiri yang menjadi penyakit nomor satu di dunia, bahkan di Indonesia pun sudah menelan biaya asuransi itu sampai 14 triliun. Jadi memang untuk saat sekarang untuk biaya pengobatan atau biaya jantung sendiri itu sudah menempati nomor satu juga, dikarenakan penyakit jantung sudah menjadi nomor satu untuk kematian ya. Nah, salah satunya lagi faktor risiko yang bisa menjadi pencetus ataukah menjadi faktor risiko dari jantung itu, tetapi masih menjadi polemik ya. Salah satunya adalah virus ya, di mana yang paling gampang kita dapatkan atau yang paling sering biasa ditemui saat ini ya, ada infeksi virus seperti influenza ataupun COVID-19 ya. Dan di mana ternyata virus-virus tersebut tidak hanya selama ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu cuma dengarnya menyerang pada sistem pernafasan, tetapi juga yang paling beratnya itu bisa memicu komplikasi yang berat pada sistem kardiovaskular atau sistem jantung kita. Nah, maka pada Zoom hari ini kita harus sama-sama sharing mengenai hubungan virus tersebut terhadap jantung ya. Nah, sedikit berteori ya, semoga tidak membuat ngantuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jadi kalau kita berbicara tentang virus-virus COVID-19, influenza, ya kalau flu mungkin kita sering dapatkan, tetapi kalau COVID-19 mungkin bapak-bapak ibu sudah berpikir, enggak ada kok sekarang COVID, katanya sudah selesai. Oh enggak, virus COVID sekarang ini masih ada, cuma sudah dianggap sebagai suatu yang bukan lagi kayak yang sebelumnya, yang jadi, kita sudah jadi endemik untuk seluruh dunia, ya sama dengan influenza juga. Ya, tetapi pastinya untuk tahapannya itu virus untuk COVID sendiri jauh lebih berat dibandingkan dengan influenza. Nah, kalau kita berbicara tentang virus ini seyogyanya dia bekerja memicu respon inflamasi sistemik yang berada kompresi dari tubuh, di mana respon tersebut tidak hanya terbatas pada paru-paru saja, tetapi banyak organ yang bisa terlibat. Ya salah satunya bisa di vaskular ataupun di mana namanya jantung itu sendiri. Sedangkan kan kita ketahui bersama sistem vaskular ini tidak bisa dijauhkan dengan sistem jantung ya, karena mereka keterikatan satu sama lain. Nah, dampak inflamasi ini signifikan menyebabkan perubahan pada jantung dan pembuluh darah yang nantinya bisa menciptakan kondisi yang semakin memperburuk penyakit jantung yang biasanya sudah ada, bahkan bisa menjadi pemicu ya. Jadi kita ini sebenarnya sudah ada cikal bakal terjadinya suatu penyakit kardiovaskular karena kita sudah ada faktor risiko seperti hipertensi, gula, kemudian yang obesitas, yang lain-lainnya, merokok, tetapi semakin memunculkan dikarenakan adanya infeksi virus. Oke, next. Tunggu ya.
Salah satunya dia bisa menyebabkan, maaf, tadi termute, ini ya. Yang pertama dari virus ini bisa menjadi faktor resiko penyebab kerusakan dari sel endotel pembuluh darah. Nah, seperti kita ketahui kalau sel endotel pembuluh darah rusak, di mana pembuluh darah di sini yang membawa oksigen, nutrisi menuju ke jantung. Nah, ini bisa menjadi penyebab terjadinya serangan jantung. Nah, yang kedua, hipoksia jaringan. Virus juga ini bisa menjadi faktor risiko menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah. Nah, keadaan ini nanti akan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah dan memenuhi kebutuhan oksigen tubuh yang nantinya akan bisa menyebabkan terjadinya suatu pembengkakan dari jantung. Nah, hubungan yang lainnya yang ketiga itu bisa menyebabkan hiperkoagulasi. Apakah hiperkoagulasi ini? Hiperkoagulasi merupakan suatu aktivitas sistem pembekuan darah yang meningkat drastis selama infeksi virus. Nah, pada saat terjadi suatu peningkatan dari pembekuan darah dan agregasi trombosit, ini dapat menyebabkan kondisi protrombik yang berbahaya dan nantinya bisa meningkatkan risiko pembekuan darah pada arteri koroner sehingga terbentuk plak pada pembuluh darah dan bisa menyebabkan serangan jantung. Dan yang selanjutnya, aktivitas imun yang berlebihan. Jadi respon imun yang terlalu berlebihan ya bisa saja dia berbalik menjadi faktor yang menyerang dari sel-sel jantung sendiri. Aktivitas sel imun dan antibodi ini dapat memicu terjadinya suatu yang disebut dengan peradangan pada otot jantung ataupun nama kerennya itu miokarditis. Hal ini pada saat terjadi suatu miokarditis, ada infeksi pada otot jantung ya atau kan peradangan pada otot jantung, ini nanti akan mengganggu lagi fungsi dari pompa jantung. Pada saat fungsi pompa jantung terganggu, kembali lagi jantung akan dipaksa untuk bekerja lebih berat ya, yang nantinya akan bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan jantung ataupun menyebabkan terjadinya suatu gangguan irama jantung. Oke, next. Nah, bagaimana resiko influenza dan penyakit jantung itu sendiri? Nah, influenza dan penyakit jantung ini menyebabkan resiko 4 kali. Ya, jadi serangan jantung akut meningkat hingga 4 kali dalam minggu pertama setelah terdiagnosis influenza. Itu kan tadi sudah ada dampaknya, kan ada 4. Ada bisa menyebabkan terjadinya hiperkoagulopati, bisa menyebabkan sistem imun yang terlalu berlebihan, ya kan? Sehingga menjadi faktor risiko 4 kali lebih menyebabkan serangan jantung mendadak. Nah, kalau untuk lansia sendiri, kalau kita berbicara pasien di atas usia 65 tahun, ternyata faktor resikonya bisa 2,5 kali lebih berat, menyebabkan faktor kardiovaskular itu 10 kali lipat. Sedangkan hal tersebut menjadi faktor penyebab peningkatan angka kematian pada pasien jantung dengan terinfeksi influenza bisa meningkat hingga 40% dibandingkan dengan populasi umum. Nah, apakah dampak klinis yang paling signifikan yang bisa diberikan pada pasien-pasien yang kena influenza? Seperti di slide dijelaskan bahwa virus influenza ini bisa memicu respon inflamasi yang nantinya respon inflamasi tersebut memberikan efek yang sangat meningkat pada kerja jantung. Nah, selain itu juga pada jantung, faktor inflamasi juga bisa menjadi faktor risiko tadi, kembali ke pembuluh darah endotel dari jantung juga. Jadi bisa menyebabkan kalau terjadi peradangan pada pembuluh darah, bisa memicu ruptur pada plak yang sudah terbentuk, yang tadinya stabil menjadi tidak stabil, sehingga bisa menyebabkan terjadinya suatu penyumbatan pada arteri koroner akut. Pada saat terjadi penyumbatan pada arteri koroner akut, oksigen ke jantung berkurang bahkan tidak ada, sehingga nanti bisa memberikan efek serangan jantung mendadak. Next. Slide-nya tidak kelihatan. Aduh. Oh ya mas, saya tidak tahu. Kelihatan. Aku mas, saya join via HP juga mas. Soalnya nggak kelihatan slide-nya. Oke, back mas. Setelahnya. Nah, sebelumnya mas, sebelumnya.
lagi. Oke. Okay. Jadi kalau pasien-pasien jadi tadi ya dampak klinisnya ya, selain itu juga pasien dengan influenza sendiri, pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner. Jadi pasien-pasien ini sudah ada riwayat memang penyakit jantung koroner, gagal jantung ataupun gangguan irama jantung sendiri, pastinya nanti akan sangat rentan mengalami apa ya istilahnya dekompensasi, itu mengalami fase kerja jantung yang berat pada saat selama terkena virus influenza. Sehingga pasien-pasien memang sudah riwayat jantung plus kena dengan virus influenza harus kita lakukan monitoring ketat dan intervensi atau pengobatan secara dini agar nantinya mencegah terjadinya suatu komplikasi yang lebih berat, bahkan bisa menyebabkan terjadinya suatu kematian. Okay, next mas. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang virus influenza, ya, bagaimana keterkaitannya dengan jantung itu sendiri. Nanti sekalian ya kita bahas untuk ini kali ya, untuk sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang hubungan COVID-19 dengan penyakit jantung. Nah, namanya virus, dia cuma beda tipe saja, satu virus influenza, satu virus COVID-19. Tapi secara umum namanya virus hampir sama tadi dengan efek yang bisa berpengaruh terhadap jantung. Nah, kalau kita berbicara tentang COVID-19 sudah banyak penelitian sejak zaman COVID yang dihubungkan dengan jantung itu sendiri. Ya, kalau kita bicara tentang COVID, maka di sini kita bicara tentang bagaimana sebenarnya invasi atau perjalanan virus itu pada jantung. Nah, kita ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang jantung sendiri, SARS-CoV-2 secara kerjanya dia mengekspresikan afinitas yang tinggi terhadap reseptor ACE2 yang banyak terdapat pada kardiomyosit dan sel endotel pada pembuluh darah. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya ikatan virus pada reseptor ini yang nantinya bisa menjadi transmisi langsung yang dapat menyebabkan infeksi pada jaringan jantung. Nah, pada saat terjadi suatu infeksi pada jaringan jantung tersebut bisa menyebabkan kerusakan seluler dan disfungsi dari otot jantung. Nah, kalau selain itu juga beberapa data-data klinis yang menunjukkan bahwa beberapa risiko jantung ataupun stroke iskemik ini bisa meningkat 3 kali lipat dalam 14 minggu pertama setelah infeksi COVID-19, di mana periode ini memerlukan pengawasan juga kardiovaskuler yang intensif, terutama pada pasien-pasien yang memang sudah memiliki faktor resiko, ya. Jadi sudah memiliki faktor resiko yang berat seperti hipertensi, DM, ataupun faktor resiko yang yang selanjutnya yaitu komplikasi kardiovaskuler. Nah, ini yang paling berat, komplikasi kardiovaskuler, di mana kita dapatkan bahwa virus-virus dari COVID-19 sendiri ini dapat menyebabkan spektrum dan komplikasi jantung, mulai dari bisa menyebabkan terjadinya suatu miokarditis yang akut, kemudian gangguan dari irama jantung, hingga terjadinya gagal jantung. Ya, komplikasi-komplikasi ini dapat terjadi bahkan pada pasien tanpa riwayat penyakit jantung sebelumnya, ataupun apalagi pasien-pasien yang sudah ada riwayat jantung sebelumnya. Berarti ini menunjukkan virulensi yang tinggi virus terhadap sistem kardiovaskuler. Jadi sangat erat kaitannya antara COVID-19 dengan penyakit jantung. Oke, next. Nah, beberapa jenis varian dari COVID sendiri mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua sudah pernah membaca sekilas atau melihat dari ininya, ya. Di sini ada beberapa varian, ya, varian dari COVID-19, di mana evolusi virus itu terus berlanjut. Jadi sistem yang baru, virus yang baru terus berlanjut. Makanya ada yang beta, ada yang alfa, ada yang lainnya, itu akan terus berlanjut untuk virus-virusnya sendiri. Semakin berkembang virus, maka akan semakin berat virulensinya. Ya, ini nanti kita bisa baca untuk Nah, jadi kalau untuk virus-virus sendiri,
di mana ada fase-fasenya. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang virus, ya saya buka, soalnya tidak kelihatan di slide saya. Nah, ini di slide-nya memang ada beberapa jenis virus COVID-19 sendiri ya, di mana untuk corona sendiri selalu bermutasi. Mutasi awal dia pada varian NB181, ini di awal 2025 mulai ditemukan, ya, yang terbaru. Terus jadi varian COVID yang selama ini yang dari awal 2020 itu semakin bervariasi. Dia selalu mengalami mutasi dari virus itu sendiri. Next, nah ada beberapa faktor resiko yang berat disebabkan dari virulensi dari virus itu sendiri terhadap jantung. Oke, next Mas. Beberapa kondisi medis yang pertama pastinya hipertensi. Nah, tekanan darah yang tinggi tersebut dapat menjadi faktor resiko menjadi perusak endotel pembuluh darah dan nantinya bisa menyebabkan peningkatan dari beban kerja jantung sehingga pasien di sini lebih rentan terhadap jadi pasien-pasien dengan jantung akan lebih rentan terhadap infeksi virus sendiri. Ya. Faktor yang berat Mas, faktor risiko sebelumnya lagi Mas. Lagi. Ya, nih. Jadi beberapa kondisi medis, terutama faktor gaya hidup, menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap komplikasi kardiovaskuler diakibatkan dari virus itu sendiri. Jadi banyak sekali faktor yang menjadi, terutama pasien-pasien memang yang sudah ada faktor risiko. Faktor risikonya seperti apa? Hipertensi, dislipidemia, diabetes, obesitas, faktor usia lanjut maupun merokok. Jadi ini menjadi faktor risiko, beberapa faktor risiko menjadi penyebab dari memperberat dari jantung itu sendiri. Ya. Diabetes sendiri menyebabkan ini sebenarnya penjelasan apa hubungan dari faktor resiko, baik itu hipertensi karena kerusakan endotel, menyebabkan kompensasi terhadap jantung, memperberat kerja jantung, hampir ini penjelasannya secara umum. Nah, next Mas, ini yang penting, apa sih sebenarnya komplikasi dari kardiovaskuler sendiri yang diakibatkan dari infeksi, ya, entah itu infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Next Mas, yang pertama, untuk jantung bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung mendadak atau yang disebut dengan infak miokard akut. Bagaimana mekanismenya? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, virus di sini, baik itu virus influenza maupun virus COVID-19, bisa menyebabkan terjadinya inflamasi. Pada saat terjadinya suatu inflamasi, next Mas, next slide, bisa menyebabkan terjadinya gampang ruptur pada plak pembuluh darah, ruptur pada aterosklerosis yang menyebabkan terjadinya inflamasi sistemik, dan pada saat terjadi ruptur, maka plak tersebut akan menyumbat dari pembuluh darah jantung. Apa yang paling sering jelas didapatkan? Next slide Mas, angka. Yang pertama, manifestasi, ya ini dia. Manifestasinya ada nyeri dada yang khas. Apa nyeri dada yang khasnya? Nyeri dada yang sebelah kiri menjalar di bahu, menjalar ke belakang, bahkan biasanya dari nyeri ulu hati. Nah, terus pada saat sudah ada keluhan seperti itu, segera kita lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan karena akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya itu berupa pemeriksaan EKG. Nah, pada saat pemeriksaan EKG didapatkan adanya ST elevasi atau ada gangguan pada EKG-nya, terutama ada dapatkan ST elevasi, maka itu sudah ada itu sudah disebut dengan serangan jantung mendadak. Kemudian yang kedua, gagal jantung. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa beberapa penyebab dari infeksi bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dari jantung. Pada saat terjadi peningkatan beban kerja jantung, bisa menyebabkan kerusakan dari otot jantung secara langsung, dan akhirnya nanti bisa menyebabkan terjadinya suatu disfungsi dari ventrikel. Ya. Nah, apa yang dapat terjadi? Hal ini bisa menjadi pemicu dari gagal jantung akut yang bisa cikal bakal bisa menjadi penyebab kematian. Nah, yang selanjutnya terjadi tromboemboli vena, di mana tromboemboli vena ini suatu hiperkoagulasi sistemik yang dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya suatu penyumbatan pada pembuluh darah vena, ya, karena kita berbicara tromboemboli vena, pembuluh darah vena pada tubuh, ya. Dan yang beratnya bisa juga menyebabkan terjadinya emboli paru yang dapat memperberat kondisi sesak nafas. Oke. Dan yang terakhir, stroke iskemik. Bagaimana hubungannya infeksi bisa menyebabkan stroke iskemik? Nah, salah satunya karena terjadinya suatu proses. Jadi kalau kita bicara tentang stroke iskemik, terjadi pasti suatu gangguan pada pembuluh darah arteri, terutama yang menuju ke otak, akibat dari
akibat tadi tetap dengan kita berbicara hiperkoagulasi arteri atas ataupun embolisasi dari jantung. Jadi bisa saja penyebab dari stroke iskemik itu karena sudah ada memang dari jantung ada tromboemboli ataupun hiperkoagulasi yang nanti pada saat dia lepas dia bisa ke pembuluh darah otak sehingga menyumbat di situ dan menyebabkan terjadinya iskemik. Oke. Nah, bagaimana kita menangani hal-hal tersebut? Apakah kita harus ada penanganan khusus mungkin dok pada saat di awal ataupun kita langsung bawa ke rumah sakit ya? Nah, pastinya kalau kita berbicara next mas, berbicara tentang penata laksanaan komplikasi dari penyakit-penyakit jantung, terutama yang penyebabnya dari infeksi virus, maka memang harus diperlukan suatu disiplin ilmu yang terstruktur dan terperinci ya. Nah, beberapa pilar utamanya sendiri pastinya yang pertama stabilisasi dari hemodinamik. Nah, ini biasanya kita lakukan di vaskes-vaskes kesehatan karena pasien-pasien sudah dengan keluhan-keluhan yang biasanya kan kalau cuma batuk, pilek, dianggap biasa, tetapi keluhan-keluhan utama kalau sudah menyebabkan gangguan pada jantung itu pasti sudah influensanya yang sudah tingkat berat atau peradangan COVID-nya yang sudah lama, ya, yang tidak terobati atau sehingga pasti membutuhkan monitoring yang ketat karena sudah nanti akan berhubungan dengan tanda vital dan pada tubuh kita. Ya, jadi ini ada beberapa tahapan, terus kemudian ada pemberian obat antiinflamasi karena seperti kita ketahui disebabkan karena inflamasi dari virus, jadi kita harus memberikan obatnya, antinya, ya. Pemberiannya bisa berupa kortikosteroid atau agen inflamasi sesuai dengan indikasi dari penyakit yang didapatkan. Kemudian pemberian dari antikoagulannya sebagai profilaksisnya sendiri dan manajemen gejala-gejala dari entah itu gagal jantung yang kita dapatkan dengan pemberian obat-obatan dari gagal jantung ataupun pemberian terapi pada pasien-pasien dengan serangan jantung dan pastinya ini semua harus dilakukan di rumah sakit. Next, Mas. Nah, beberapa data epidemiologi yang dikeluarkan, baik itu WHO maupun beberapa penelitian menjelaskan bahwa pada tahun 2024 mengkonfirmasi bahwa beberapa virus, terutama virus influenza dan COVID-19, secara signifikan meningkatkan risiko kejadian dari kardiovaskular pada populasi global. Nah, ternyata dengan influenza maupun COVID-19 dia memberikan dampak yang berat pada jantung. Dan beberapa studi penelitian juga menjelaskan bahwa beberapa bahkan berjuta pasien dari berbagai benua menunjukkan bahwa infeksi virus yang sifatnya respiratorik ini meningkatkan risiko serangan jantung 3 sampai 5 kali lipat dibandingkan dengan populasi tanpa infeksi ya. Dan yang paling mengkhawatirkan di beberapa penelitian ternyata dari peningkatan faktor penyebab jantung sendiri itu tidak berhenti setelah fase akut infeksinya teratasi ya, tetapi resikonya bisa meningkat 12 bulan pasca terjadinya infeksi ya. Nah, berarti dengan kata lain bahwa virus itu tidak berhenti sampai di situ memberikan efek pada jantung, tetapi bisa memberikan kita sudah sembuh, terus kita anggap kita sudah aman. Ternyata di beberapa penelitian bahwa nanti fase 12 bulan setelah terinfeksi bisa memberikan efek yang berat juga bagi jantungnya. Makanya kita tetap harus melakukan monitoring yang ketat, monitoring yang yang komprehensif dan melibatkan multidisiplin untuk penanganan hal tersebut. Oke. Bagaimana sebenarnya untuk pencegahannya sendiri? Next, Mas. Nah, untuk pencegahannya sendiri di sini bisa dijelas dari beberapa strategi pencegahan yang saya buatkan ini dengan mengurangi dampak dari dengan cara kuncinya yaitu mengurangi dampak dari kardiovaskular. Salah satu pendekatannya itu dengan menggabungkan pasti dengan vaksinasi. Nah, jadi biasa bapak-bapak ibu-ibu semua mendengar bagaimana sih vaksinasi flu, vaksinasi untuk virus sendiri itu sangat bagus, terutama untuk salah satu barrier untuk kardiovaskular sendiri ya, pencegahan terjadinya suatu kardiovaskular. Terus yang kedua modifikasi gaya hidup dan manajemen risiko terbukti bisa menjadi pencegahan mengurangi dari morbiditas maupun mortalitas ya. Nah, ini dia kita bisa lakukan vaksinasi rutin atau booster. Nah, vaksinasi di sini ada vaksinasi influenza bisa secara 1 tahun kita lakukan ataupun vaksinasi COVID-19 yang merupakan salah satu bentuk booster. Yang merupakan salah satu rekomendasi pencegahan primer yang paling efektif yang bisa dilakukan. Nah, dengan vaksinasi tersebut ternyata menjadi faktor mengurangi risiko dari infeksi berat, terutama terjadinya komplikasi pada jantung sendiri
berkisar 50-70%, ya. Nah, kemudian kita mengkontrol juga penyakit-penyakit kronis. Jadi kebanyakan kalau pasien-pasien memang sudah ada riwayat hipertensi, kita harus mengkontrolnya dengan tekanan darahnya stabil di 130-80. Terus dengan pasien-pasien dengan manajemen diabetes dengan HbA1c kurang dari 7. Serta kita mengkontrol pasien-pasien kalau memang ada hiperkolesterolemia dengan target LDL kurang dari 55 mg per desiliter. Ya, itu sangat membantu untuk mencegah faktor risiko jantung terkena diakibatkan karena virus. Nah, selain itu juga salah satunya dengan modifikasi gaya hidup sehat. Dengan biasanya beri makanan yang seimbang, ada kayak antioksidan, terus aktivitas fisik yang teratur, minimal kita lakukan 150 menit per minggu, ya. Kemudian kita manajemen stres yang efektif, ya, karena kita tidak mungkin terlepas dari stres. Dan bagi yang merokok, berhenti merokok pelan-pelan ataupun secara total itu lebih bagus. Nah, dengan kita memperbaiki lifestyle kita, maka dapat membantu bahkan memperkuat sistem imun di dalam tubuh yang nantinya akan meningkatkan sistem imun sehingga faktor-faktor untuk terkena dari penyakit jantung itu akan lebih rendah. Dan yang terakhir, salah satu dari pencegahannya dengan pemantauan pasca infeksi, ya. Tadi kan saya katakan bahwa ternyata 12 bulan setelah kita terkena batuk atau infeksi masih bisa kita terkena. Nah, maka caranya itu kita lakukan screening dan monitoring dari fungsi kardiovaskular pada pasien pasca infeksi, terutama mereka dengan risiko yang tinggi. Ya, kita evaluasi mulai dengan pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah yang kita lakukan minimal setahun sekali ataupun 6 bulan sekali. Kedua, kita lakukan pemeriksaan EKG untuk memastikan apakah jantung kita aman saja. Ataupun kita lakukan pemeriksaan biomarker jantung, enzim jantung, kita lakukan ehokardiografi yang nantinya ini sesuai dengan instruksi dari dokter. Pada pelaksanaan pasien, next pada pasien yang risiko tinggi, ya hampir sama sih tadi kita lakukan edukasi, ya. Seperti saat ini, lakukan edukasi pengenalan virus seperti apa, bagaimana cara pengenalannya, bagaimana cara pencegahannya, ya. Nah, catatan yang penting ini dia, strategi manajemen yang khusus pada pasien-pasien, terutama pada pasien-pasien yang lansia, ya. Oke, next. Nah, untuk perbandingan antara virus influenza dan COVID-19 pada jantung, di sini bisa kelihatan bahwa kita ketahui bahwa memang keduanya baik influenza maupun COVID-19 ini merupakan virus yang sifatnya virus respiratorik yang nanti bisa memberikan komplikasi pada kardiovaskular, tetapi ada beberapa perbedaan yang bisa dibaca dalam slide saya tampilkan, di mana kalau kita berbicara tentang influenza, peningkatan risikonya sendiri kalau untuk pasien jantung pada influenza itu bisa 4 kali lipat, ya. Sedangkan kalau untuk virus COVID-19, peningkatan risiko jantungnya itu bisa kena serangan jantung 3 kali lipat, ya. Tetapi dengan risiko yang lebih panjang. Jadi kalau kita berbicara tentang influenza dengan COVID, memang yang menyebabkan faktor risiko pada influenza sendiri jauh lebih besar dibandingkan dengan COVID untuk kena serangan jantung. Tetapi kalau sudah bisa tertangani dari influenza sudah aman. Tetapi kalau COVID, meskipun sudah tertangani, kita masih ada namanya window period. Memungkinkan pasien di 12 bulan setelah kena COVID itu masih memiliki faktor risiko untuk kena penyakit jantung. Ya. Terus yang kedua, durasinya kalau berbicara tentang virus influenza, efek sistemik yang inflamasinya sini dia lebih singkat, bisa mereda 2-4 minggu, tetapi kalau COVID dia bisa efeknya dia lebih jangka panjang, risiko kena jantungnya meningkat hingga 12 bulan pasca infeksi. Jadi jangan kira kalau kita sudah berhenti kena maka kita akan tidak terkena lagi, ya. Jadi itu yang bisa dilihat. Terus yang selanjutnya mekanismenya sendiri hampir sama, dia melalui inflamasi vaskular akut, ya. Kalau pada influenza sehingga dia bisa menyebabkan instability pada instability pada plak arteriosklerosis. Sedangkan kalau pasien COVID, dia langsung untuk virus COVID sendiri langsung ke kardiomyosit melalui reseptor ACE2 dan langsung menyebabkan kerusakan miokardium secara langsung. Nah, komplikasinya pada influenza lebih sering menyebabkan eksaserbasi gagal jantung hingga disfungsi ventrikel. Sedangkan kalau COVID ini karena dia sifatnya lebih panjang, long time COVID-nya lebih bermasalah, maka efeknya pun bisa akan lebih berat. Bisa juga menyebabkan gangguan dari irama jantung. Nah, apa sih rekomendasi klinis, next Mas? Rekomendasi klinis yang bisa diberikan pada pasien-pasien tersebut berdasarkan beberapa penelitian. Kalau untuk manajemen risiko kardiovaskuler, yang pertama kita identifikasi dan
stratifikasi risiko dengan cara kita lakukan screening, mengidentifikasi pasien apakah memang sudah ada riwayat jantung ya atau sudah ada faktor risiko jantung. Nah, kita harus men-screening ataupun memang pasien sudah ada kena jantung. Jadi beda yang memiliki faktor risiko dan beda yang memiliki memang sudah penyakit jantung. Terus yang kedua, kita lakukan prioritaskan vaksinasi influenza dan COVID-19 untuk semua pasien jantung yang tanpa kontraindikasi. Edukasi tentang keamanan dan aktivitas vaksin sendiri. Yang ketiga, kita lakukan monitoring pasca infeksi pada pasien-pasien, monitoring untuk kardiovaskularnya sendiri. Dan biasanya kita lakukan monitoring ini berkala pada pasien-pasien, termasuk pemeriksaan biomarker jantung, troponin, kita lakukan EKG, kita lakukan ehokardiografi, dan kalau perlu kita lakukan monitoring itu 12 bulan pasca pasien bebas dari infeksi. Dan yang terakhir, tetap kalau bagi kami melakukan koordinasi yang multidisiplin sesuai dengan gejala yang dihadapi. Contohnya pada pasien-pasien dengan, kita tahu kalau berbicara tentang virus, berbicara tentang baik itu virus influenza maupun virus COVID, ada paru yang bisa kita ajak kerjasama sehingga aman untuk influenzanya sendiri, aman untuk parunya sendiri, aman juga buat jantungnya. Jadi tetap pendekatan multidisiplin yang dilakukan. Nah, sebagai penutup, hubungan beberapa bukti ilmiah menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara infeksi influenza dan COVID-19, di mana dengan adanya infeksi tersebut bisa menjadi faktor risiko peningkatan dari kardiovaskular sendiri yang signifikan baik itu secara statistik maupun secara klinis dengan faktor risiko 3-4 kali lipat dibandingkan dengan populasi tanpa infeksi. Selain itu juga, infeksi virus ini dapat memicu terjadinya inflamasi sistemis, stres oksidatif, hiperkoagulopati, serta gangguan fungsi dari endotel yang nantinya bisa menyebabkan perburukan dari fungsi dari kardiovaskular. Dan yang terakhir, pentingnya dan pencegahan secara dini, ya salah satu strategi pencegahannya dengan melalui vaksinasi, yang kedua modifikasi gaya hidup, ya kontrol faktor risiko kardiovaskular kalau memang kita sudah ada cikal bakal ada risiko. Nah, bagi pasien-pasien dengan riwayat penyakit jantung, deteksi dini komplikasi dan intervensi tepat waktu dapat menyelamatkan nyawa sehingga tidak sampai menyebabkan kematian dan pastinya meningkatkan kualitas hidup lebih panjang. Oke. Dari saya cukup sekian. Bila ada pertanyaan dipersilahkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Semoga bisa memberikan pemahaman kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman semua bahwa untuk kalau kita berbicara virus, berbicara COVID-19 itu sangat erat kaitannya dengan penyakit jantung ya pasti. Jadi memang terkadang ada pasien yang takut, bilang dok saya sudah kena jantung, apakah aman saya lakukan ini vaksinasi? Nah, kita tetap kembali lagi, kita lakukan lagi pemeriksaan yang lebih lengkap karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita bisa batasi untuk pemberian influenza. Pemeriksaan vaksinasi. Tapi sejauh ini beberapa penelitian memang menjelaskan, jadi masih di kondisi-kondisi tertentu kalau memang tidak ada masalah-masalah sampai menyebabkan suatu miokarditis atau bisa menyebabkan suatu gangguan irama yang berat, maka vaksinasi itu disarankan. Ya, ada juga pernah yang bertanya sama saya, dok, saya mau berangkat umroh, ini harus ada vaksinasi meningitis ataupun vaksinasi lain, apakah itu aman buat jantung? Dan saya sudah riwayat kena jantung. Aman, lebih bagus divaksin daripada nanti kena meningitis di sana. Nah, itu lebih berat lagi buat jantungnya. Makanya kalau untuk pemeriksaan untuk vaksinasi dengan pasien-pasien sudah dari riwayat jantung, diwajibkan untuk melakukan screening dulu atau ke dokter jantung untuk